Selamat pagi, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Senang bertemu pagi hari ini dan saya sangat bersyukur kepada Tuhan karena ada waktu bagi kita untuk mendengarkan firman-Nya. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, pagi ini kami menghampirimu lagi. Kami merendahkan hati, pikiran, dan semua keberadaan kami, Tuhan, untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami semuanya, supaya bagian daripada firman ini menjadi bagian yang utuh, yang terus menguasai hati dan pikiran kami, dan dalam pertolongan Roh Kudus, kami boleh melakukannya dalam setiap kehidupan kami. Terpujilah Tuhan, dalam Kristus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, marilah sekarang membuka Markus pasal yang ke-7, ayat 24 sampai dengan 30. Sekali lagi, Markus pasal yang ke-7, ayat 24 sampai dengan ayat 30. Saya membacakan buat Bapak Ibu, demikian firman Tuhan. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus, yang masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya, tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Sirofenesia yang memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Tetapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, karena kata-katamu itu pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sering mendengarkan kata yang disebut dengan kesembuhan. Ya, kesembuhan. Dan untuk menjadi sembuh dari sakit, biasanya orang sakit atau keluarga yang sakit menempuh jalan. Ya, jadi kalau ada yang sakit terbaring, biasanya mereka memberi minum obat atau mereka pergi ke dokter untuk berobat. Atau kalau sudah pergi ke dokter belum sembuh juga, biasanya mereka pergi ke alternatif untuk meminta disembuhkan. Dan kalau semuanya itu sudah mentok, biasanya akhirnya, ya terminal terakhir untuk kesembuhan itu, mereka berharap kepada kuasa Tuhan. Kebiasaan yang sering terjadi, kalau semua jalan sudah ditempuh, kalau tidak sembuh, juga barulah mencari kuasa kesembuhan dari Tuhan. Nah, kalau kita melihat di dewasa ini dalam pelayanan gereja-gereja, biasanya hamba Tuhan yang punya karunia kesembuhan akan dicari. Ya, tempat-tempat ibadah, KKR, kesembuhan menjadi tempat yang dikunjungi. Dari yang tidak pernah ibadah, jadi orang yang sakit tadi atau keluarga yang sakit tadi, dari yang tidak pernah ibadah sampai dengan beribadah dengan serius. Nah, ini menjadi ciri khas yang suka kita lihat ya dari orang-orang yang mencari kesembuhan. Ya, nanti kalau sudah lihat ya dewasa ini banyak itu ya hamba Tuhan yang dicari oleh mereka yang sakit yang tidak mungkin sembuh lagi. Ya, bahkan si hamba Tuhan itu pada akhirnya hampir sama dengan apa? Hampir sama dengan diperlakukan hampir sama seperti dukun. Ya, yang menjadi alternatif terakhir ya di tengah-tengah semua yang mereka sudah lakukan. Nah, tidak sembuh dari KKR yang satu, pindah ke KKR berikutnya. Tidak sembuh dari hamba Tuhan yang punya karunia kesembuhan yang satu, pindah ke hamba Tuhan yang lainnya. Nah, pertanyaannya sekarang, adakah yang salah kalau orang mencari kesembuhan? Saya rasa kalau motivasinya hanya untuk sembuh, kurang pas, kurang cocok saya rasa ya. Tetapi saudara, kalau dibalik itu, ya dibalik pencarian kesembuhan itu dia mencari Tuhan yang bisa menolong dan menjadi pengharapan hidupnya, saya rasa tidak ada masalah. Ya, dengan pergi ke hamba Tuhan yang punya karunia atau
mencari tempat KKR kesembuhan tidaklah menjadi ukuran kesembuhan. Kesembuhan kita bergantung kepada kuasa kesembuhan yang bersumber dari Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan satu judul firman Tuhan kepada saudara, kuasa yang menyembuhkan. Ya, kuasa. Huruf besar ya. Kuasa yang menyembuhkan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai orang percaya, kita harus tahu ya kuasa yang menyembuhkan itu. Sekali lagi, sebagai orang percaya kita harus tahu kuasa yang menyembuhkan itu. Apa saja kuasa yang menyembuhkan? Dalam bagian ini dari pengalaman atau dari narasi tentang perempuan Sirofenicia ini, saya menemukan 3 kebenaran di sana yang bisa kita lihat tentang apa saja kuasa yang menyembuhkan. Kuasa yang pertama adalah pencarian kita akan Tuhan. Dalam ayat 24 sampai 26. Artinya, pencarian kita akan Tuhan haruslah pencarian yang sungguh-sungguh. Karena di balik pencarian kita akan Tuhan, kita akan bertemu dengan kuasanya yang menyembuhkan. Nah, kalau saudara melihat di dalam ayat 24 di sana dikatakan, Tuhan Yesus secara rahasia masuk ke sebuah rumah di Tirus. Ia berharap tidak seorang pun yang tahu akan kedatangannya. Tetapi realitanya kedatangan tidak dapat disembunyikan. Ya, makanya kalau saudara lihat di sana, kedatangannya itu tidak dapat dirahasiakan. Tetapi menarik saudara. Karena kalau saudara melihat di dalam Markus pasal 3 ayat 8, ini merupakan hasil dari mujizat-mujizatnya. Bahkan di daerah yang mayoritas bukan Yahudi pun, ia tak bisa ya menemukan waktu istirahat dan waktu pribadi dengan murid-muridnya. Jadi kita bisa melihat memang kedatangan rahasia ini menjadi kedatangan yang memang tidak rahasia juga, saudara. Ya, karena memang dari Markus pasal 3 ayat 8 kita belajar juga di daerah-daerah yang bisa dikatakan daerah-daerah orang yang mayoritas bukan Yahudi, alias kalau kita menggunakan istilah yang dipakai di zaman itu, alias daerah-daerah orang kafir, ya kita bisa melihat dalam bagian itu bahwa Yesus pun ya didatangi rame-rame. Bahkan sekarang kita bertemu lagi di Tirus, ya dalam Markus pasal 7 ayat 24 ini ada kata Tirus di sana. Ini adalah daerah barat laut dari Danau Galilea. Nah, keluar dari batas-batas tanah perjanjian di dalam perjanjian lama itu. Lalu dikatakan ini adalah daerah yang mayoritasnya bukan Yahudi. Atau bisa dikatakan ini bukan daerah orang Yahudi. Ya, salah satu yang mendengar berita kedatangannya dikatakan adalah seorang ibu yang sedang mencari kesembuhan untuk anaknya yang sedang kerasukan roh jahat dalam ayat yang ke-25. Nah, tapi kalau saudara memperhatikan dalam Markus 7 ayat 26 dikatakan bahwa seorang ibu ini adalah seorang Yunani, ya, bangsa Sirofenicia. Nah, ini bisa kita lihat bahwa dari bagian ini ya dari catatan-catatan yang sudah kita baca di Injil Markus ini, ternyata Yesus itu membantu bangsa-bangsa lain. Nah, dan saya sangat percaya saudara bahwa karena Yesus beritanya sudah sampai kemana-mana tentang kesembuhan demi kesembuhan yang dilakukan olehnya, ternyata ibu atau wanita Sirofenicia ini ternyata saudara sudah mendengar tentang apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Nah, makanya batas-batas geografis tanah perjanjian ya di situ Yesus sudah banyak melakukan kesembuhan-kesembuhan itu di batas-batas tanah perjanjian saudara. Ya, dan sudah pasti karena itu ada di wilayah yang mungkin perbatasannya sangat dekat dengan daerah-daerah orang-orang tadi saya katakan orang-orang kafir yang tidak percaya kepada Tuhan itu, itulah yang menyebabkan bahwa ternyata wanita ini mendengarkan tentang kesembuhan demi kesembuhan yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Nah, makanya kalau kita melihat di dalam bagian itu, jika Yesus telah memulai penyembuhan di negeri kafir, ia akan ditolak oleh rakyat Yahudi karena prasangka mereka. Makanya kalau saudara melihat Yesus itu tetap konsisten di daerah apa? Di daerah orang-orang Yahudi. Ya, karena memang orang Yahudi sangat negatif ya, dan mungkin sangat tidak senang
kalau Yesus itu nanti terlalu banyak bercampur dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan atau bangsa-bangsa kafir itu. Tetapi kita tahu memang Yesus itu tidak akan bisa menahan apa yang dia akan lakukan. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena dorongan dari pelayanan itu membuat Tuhan Yesus bahwa dia harus konsisten satu sisi untuk orang Yahudi, tapi hatinya untuk semua bangsa, ya, untuk orang semua bangsa. Sama dengan kalau sudah melihat di 1 Raja-Raja 17, Elia juga pernah mengalami yang sama. Ya, jadi bisa kita lihat bahwa ada paralel ya antara pelayanan Yesus dengan pelayanan Elia, ya, dan sama-sama melayani perempuan Fenisia namanya, ya, seorang wanita Fenisia. Nah, dalam kedua kisah ini, baik kisah yang kita sudah baca dan kisah yang dialami oleh Elia itu, kita bisa melihat bahwa mereka bisa memberikan kasih, ya, pelayanan yang sungguh-sungguh dibutuhkan oleh orang wanita-wanita Venesia ini. Nah, dalam pencariannya kita bisa melihat, saudara, ternyata wanita kafir atau wanita Syro Venesia ini ya dinyatakan bahwa sekalipun dia bukan Yahudi, tetapi karena tadi saya katakan, karena pelayanan Yesus yang sudah semakin tersiar itu, nah itulah yang membuat dia juga segera menghampiri Yesus. Ya, pada waktu dia mendengar bahwa Yesus ada di Tirus. Nah, makanya kalau sudah melihat ada beberapa sikap yang dia tunjukkan bahwa dia sangat memerlukan Yesus. Ya, yang pertama adalah sikap tersungkur di depan kakinya. Nah, ini kata yang penting nih saudara ya, sikap tersungkur di bawah kakinya, di depan kakinya. Ini menjadi sikap yang benar-benar menunjukkan bahwa ia sudah mendapat solusi dari persoalan yang sedang ia hadapi. Ia sangat mengharapkan jalan keluar untuk masalah yang sedang dihadapinya. Makanya dia berani tersungkur. Ya, luar biasa ya saudara. Seolah-olah dia sudah dapat jalan lalu langsung tersungkur saja dengan sikap ia memohon. Ya, ia memohon. Makanya ungkapan ia memohon kepada Yesus untuk kesembuhan anaknya menjadi pernyataan penting yang menunjukkan bahwa ia memang mengharapkan kuasa kesembuhan dari siapa? Dari Tuhan Yesus. Nah, kata ia memohon itu, saudara, ini bukan dia lakukan sekali saja, tetapi dia melakukannya berulang kali. Ya, berulang kali. Nah, yang diharapkan dalam permohonannya cuma satu, untuk mengusir setan dari anaknya. Ya, dan kita tahu bahwa apa yang dilakukan ini, saudara, ini menunjukkan ekspresi, ya, ekspresi yang benar-benar. Jadi kalau seandainya kita mendengar dan melihat itu, dia akan berkata, Tuhan, tolonglah, aku mohon Tuhan, lepaskanlah Tuhan. Lepaskan anakku Tuhan, dia kerasukan setan Tuhan, tolong Tuhan. Ya, dengan sikap tersungkur tadi ya. Dengan sikap tersungkur, dengan sikap yang benar-benar memohon itu, tolong Tuhan, tolong anakku Tuhan. Ya, nggak ada pengharapan buat dia lagi Tuhan, tolong Tuhan. Saya udah pergi kemana-mana Tuhan, minta tolong Tuhan, nggak ada yang bisa membantu saya. Nah, itu dia. Jadi itu sikap yang dia tunjukkan, saudara. Ya, tetapi apakah Tuhan Yesus langsung menyembuhkannya? Nah, ini menjadi semacam dilema. Apakah ini dilema? Apakah ini ujian? Apakah ini menunjukkan bahwa Yesus itu mau melihat lagi sejauh mana ketekunannya? Kita tidak paham. Tetapi kita bisa melihat ternyata dibutuhkan langkah selanjutnya. Jadi bukan hanya sekedar mencari Tuhan, dan setelah bertemu dengan Tuhan, lalu otomatis semuanya ada di depan kita. Tetapi ada perjuangan yang dalam, saudara. Perjuangan yang benar-benar harus kita tunjukkan bahwa kita ini adalah orang-orang yang yang sangat meyakini bahwa persoalan kita itu hanya bisa diselesaikan oleh Tuhan. Ya, bahwa persoalan kita itu bisa diselesaikan oleh Tuhan. Nah, ini menjadi pendorong buat kita bahwa kita yang bergumul dengan persoalan-persoalan kita, dengan sakit kita, dengan beban yang begitu berat, saudara. Ya, mungkin Anda sudah mencari pertolongan kemana-mana. Tidak ada pertolongan yang bisa Anda temukan, kecuali pertolongan itu di dalam Yesus. Dan Anda juga harus menyadari bahwa pertolongan di dalam Yesus itu bukan pertolongan yang instan juga. Tuhan itu melihat kita. Tuhan itu tahu persis tentang keberadaan kita. Pada waktu kita mencari Tuhan itu, apakah kita sungguh-sungguh mencari dia? Apakah kita mencari hanya untuk sekedar sembuh? Atau
kita mencari sang juru selamat yang menjadi tambatan hati kita, pengharapan kita terakhir. Ya, sehat atau tidak sehat kita, ya yang penting kita bertemu dengan juru selamat. Nah, kalau kita melihat dalam bagian ini, wanita ini dalam tahap pencarian Tuhan itu, yang dia minta hanya satu, supaya menyembuhkan anak. Ya, menyembuhkan anaknya. Apakah penyembuhan anak ini menjadi sebuah keyakinan bagi dia untuk memahami siapa Yesus sesungguhnya? Ya, apakah dia mengerti bahwa siapa Tuhan itu sesungguhnya? Nah, itu yang dilakukan oleh Yesus, sehingga Yesus tidak, menurut saya tidak langsung menyembuhkannya. Butuh langkah berikutnya. Yang kedua, saudara, ya kalau saudara melihat di dalam bagian ini, ya sebagai orang percaya kita harus tahu kuasa yang menyembuhkan. Apa saja kuasa yang menyembuhkan itu? Yang pertama, pencarian kita akan Tuhan. Dan yang kedua adalah perlu iman yang selaras dengan pengharapan kita. Sekali lagi, perlu iman yang selaras dengan pengharapan kita. Artinya, pengharapan kita hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Ya, itu kata kuncinya. Pengharapan kita hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Untuk mendapatkan pengharapan itu, tantangannya cukup besar. Ya, perlu iman yang selaras dengan pengharapan kita. Jadi bukan sekedar percaya saja. Karena nanti iman inilah yang menjadi kunci yang bisa menyelamatkan anak dari wanita Sirofenesia ini. Ya, iman itu. Makanya perlu iman yang selaras dengan pengharapan kita. Nah, wanita kafir ini sangat memerlukan Tuhan. Kalau saudara melihat di sini, dalam masalah anaknya yang kerasukan. Dia sudah ada di dalam pengharapannya. Tetapi ia masih berjalan dalam proses untuk mendapatkan pengharapan itu. Makanya kalau saudara melihat, ya butuh kesabaran yang sangat sabar. Ya, menantikan Tuhan untuk menjawab pergumulan. Nah, ini memang harus kita sadari ya saudara ya, bahwa ikut Tuhan itu dari dalam bagian ini kita bisa melihat tidak instan. Ya, jadi banyak orang selalu mengatakan bahwa ikut Tuhan itu tidak instan. Nah, kita bisa melihat Tuhan itu bisa mengulur. Ya, sekalipun pada akhirnya Tuhan itu akan menyembuhkan juga. Ya, Tuhan itu bisa mengulur. Sekalipun Tuhan itu bisa menolong masalah demi masalah hidup kita itu. Tapi kita sedikit Tuhan mengulur. Tahu mengulur ya saudara ya. Bukan berarti tidak memberikan kesembuhan itu atau memberikan pertolongan itu, tapi Tuhan mengulur supaya apa? Supaya kita bisa semakin ada dalam lingkaran pengharapan itu. Ya, kalau instan biasanya orang itu bisa lupa. Ya, bisa lupa saudara. Disembuhkan oleh Tuhan ya, karena dia langsung dapat kesembuhan itu, dia bisa lupa Tuhan. Ya, tetapi kadang-kadang kalau yang didapatkan itu dari proses yang panjang, lalu dibawa kita ke dalam lingkaran pengharapan yang sangat luar biasa, itu justru melatih iman percaya kita untuk kita benar-benar memahami bahwa betapa berharganya hidup di dalam sebuah pengharapan di dalam Tuhan. Nah, makanya kalau kita melihat dalam bagian ini, respon dari Tuhan Yesus setelah dia tadi di poin yang pertama itu dia mencari Tuhan, dia tersungkur di hadapannya Tuhan itu, sekarang respon dari Tuhan Yesus adalah dia mau melihat iman dari wanita ini. Makanya kalau kita melihat ada dua respon yang ditunjukkan Tuhan Yesus untuk mengeluarkan imannya akan pengharapannya. Jadi saya bisa melihat dalam bagian ini Tuhan malah melatih dia juga. Melatih wanita ini juga. Untuk dia bisa mengekspos imannya. Mengeluarkan iman itu, saudara. Ya, mengeluarkan iman itu, dan wanita ini bisa menunjukkan bahwa sekalipun dia orang kafir, tetapi dia sangat paham sekali bahwa dia punya pengharapan juga di dalam Yesus itu. Makanya dalam ayat yang ke-27, di sana dikatakan, lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada apa? Kepada anjing. Ini kata-kata yang kasar sekali, saudara. Nah, Yesus menyatakan tidak ada pengharapan buat dia. Pengharapan itu hanya untuk bangsa pilihannya. Karena kalau sudah melihat istilah anak-anak, ya ini adalah istilah yang menunjukkan kepada apa? Keluarga, atau merujuk kepada Israel dalam Matius 15 ayat 20. Nah, digunakan anak anjing, istilah anak di situ atau istilah anjing di situ, ya itu memang menunjuk kepada anjing rumah sebenarnya. Jadi biasanya di rumah-rumah itu saudara, ya mereka punya anjing, dan anjing itu biasanya duduk di bawah meja pada waktu mereka makan. Ya, mereka makan. Ya, jadi orang-orang Yahudi itu sebenarnya bagian ini sebenarnya Yesus sedang mendeskripsikan dia sebenarnya, bahwa kamu orang kafir, kamu nggak mungkin bisa mendapatkan
pengharapan dari bangsa pilihanku, bangsa Israel itu. Karena nanti dalam Matius pasal 15 itu dikatakan bahwa aku hanya datang kepada bangsa pilihan saja, bukan kepada orang kafir. Itu satu sisi perkataan Yesus dalam bagian itu. Tapi Markus langsung kepada to the point, ya Yesus tidak menyebutkan itu, lalu meringkasnya dengan istilah yang disebut tadi itu, tidak baik melemparkan roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kita bisa melihat dalam bagian ini. Kenapa Tuhan tidak langsung menyembuhkan dia? Ada dua sasarannya Tuhan. Yang pertama tadi, kepada si wanita ini, melatih iman percayanya supaya semakin percaya kepada Tuhan, semakin ada dalam lingkaran pengharapan itu. Tetapi bagian yang kedua adalah Yesus sedang mau menunjukkan kepada murid-muridnya prasangka bahwa iman itu hanya ada di orang Yahudi. Ya, prasangkanya kan, jadi seolah-olah yang dekat dengan Tuhan itu hanyalah orang-orang Yahudi. Yesus itu mau menunjukkan kepada murid-muridnya bahwa ternyata wanita ini imannya jauh lebih besar. Ya, makanya nanti kalau sudah melihat di dalam bagian yang lain, dalam Injil Matius dikatakan bahwa aku belum pernah menemukan iman yang sebesar ini di antara orang Israel, katanya Tuhan. Ya, aku nggak pernah menemukan iman sebesar ini di antara orang Israel. Karena apa? Karena Yesus sudah sangat merendahkannya, menganggapnya bukan bagian dari anak atau bagian dari keluarga, tapi ternyata saudara, kita melihat dalam ayat 28. Ya, di sini nih rahasia yang luar biasa menurut saya. Waktu saya merenungkannya, hati saya sangat tersentuh di dalam bagian ini. Ya, itulah sebuah pengharapan. Dalam pengharapan itu kita mau jadi apapun, ya kita mau jadi apapun, kita mau diberlakukan bagaimanapun, ya kita harus menunjukkan bahwa pengharapanku hanya ada di dalam Yesus. Makanya saudara, ya sedikit agak terlalu melankolis mungkin, tapi saya rasa tidak melankolis. Tapi ayat ini berbicara dalam kepada saya, itu yang dikatakan dalam ayat 28 itu, tetapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Bukan makanan yang bukan makanan yang enak yang dijatuhkan. Biasanya makanan yang tidak tertampung di dalam mulut lalu jatuh seperti itu. Ya, atau biasanya makanan yang tidak bisa dimakan karena dia sayang kepada anjingnya. Dia melempar sedikit buat anjing itu supaya bisa makan yang sama. Jadi mungkin makanan yang sama, ya dia lempar sedikit. Bukan yang paling enak, karena yang paling enak akan masuk kepada mulut dari orang yang makan di atas meja itu. Tapi makanan yang mungkin tidak terlalu enak, saudara. Ya, tapi dia bagi dikit. Atau makanan yang tidak disadari jatuh. Makanya istilah kata Tuhan di sini, ya memang itu menggunakan istilah kurios, yang artinya adalah bisa dikatakan tuan, ya, atau bapak. Itu ya, itu kalau kita bisa melihat salah satu contoh penggunaan kurios di dalam bagian itu sebagai tuan, ya tuan. Nah, anak-anak ya dikatakan bahwa ini adalah secara harfiah kata yang dipakai adalah paidion, yang artinya adalah anak kecil. Ya, tetapi kalau kita bisa melihat E.T. Robertson ya mengatakan bahwa anak-anak kecil tersebut secara sengaja dikatakan, jadi dalam kiasan ya dalam perjanjian baru itu ya anak-anak kecil itu memang itu tadi saya katakan sengaja menjatuhkan remah-remah kecil untuk anjing. Jadi orang berharap seandainya ya infleksi suara, ekspresi wajah dan bahasa tubuh Yesus bisa direkam, ya saya pikir pertemuan itu jauh lebih positif dari apa yang bisa direkam dengan kata-kata saja. Ya, jadi waktu Yesus katakan tidak baik memberikan remah-remah ya kepada tidak baik memberikan roti memberikan roti kepada anjing. Oh, itu ekspresi yang sangat dalam sekali. Tetapi kita bisa melihat juga ekspresi dari wanita itu yang sangat menundukkan diri, ya kan? Karena tadi kan dia tersungkur di hadapan Tuhan. Ya dalam pembicaraan itu nggak baik katanya. Lalu dia katakan, ya Tuhan, benar Tuhan. Ya benar Tuhan nggak salah untuk itu. Tapi anjing pun makan dari remah-remah yang dijatuhkan dari meja itu. Nah, remah-remah anak-anak ini adalah roti yang digunakan orang kaya untuk menyeka tangan setelah makan seperti apa?
sarbet. Dia diseka langsung jatuh, anjing datang ngambilnya. Nah, kalau kita melihat dalam bagian ini, saudara, dengan demikian ya, wanita itu mau menyatakan kepada Tuhan ya bahwa anjing pun perlu mendapatkan belas kasihan Tuhannya. Jadi Israel bangsa pilihan, tetapi dia juga, nah ini dia, karena dia anjing dan dia ada di rumah dari orang Israel tersebut, ya, dia ada dalam rumah orang Israel tersebut. Jadi apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus tentang bangsa kafir memacu wanita ini untuk apa? Tetap menunjukkan imannya yang selaras dengan pengharapan. Ini luar biasa. Ya, dan ini yang perlu saudara kita ketahui bahwa berharap di dalam sebuah pengharapan bukan sesuatu yang bisa kita entengkan. Ya, tapi kita harus mengetahui bahwa kita memerlukan iman yang konsisten, iman yang benar-benar, iman yang siap digojlok oleh Tuhan di sana. Ya, kalau wanita ini orang yang gampang putus asa, saudara, hanya sekedar mencari kesembuhan saja, saya rasa dia tidak akan bertahan di situ. Tetapi karena dia tahu ada pengharapan yang luar biasa di dalam Yesus, itulah yang membuat dia direndahkan sekalipun, disebut anjing pun, dia tetap menanti pertolongan di dalam pengharapannya. Bagaimana dengan kita? Adakah iman itu masih terus berkumandang dalam diri kita? Adakah iman itu masih selaras dengan pengharapan kita? Atau iman itu hanya sebatas pengetahuan kita saja? Ya, yang kita kaitkan dengan pengetahuan yang penting Yesus juru selamat, tetapi kita tidak tahu bahwa di dalam Yesus itu bukan hanya sekedar kata juru selamat, tetapi di dalam Yesus itu semua pengharapan, apapun yang kita perlukan, bahwa pengharapan kita hanya ada di dalam Yesus. Sebagai orang percaya, kita harus tahu kuasa yang menyembuhkan. Apa saja kuasa yang menyembuhkan? Yang pertama adalah pencarian kita akan Tuhan. Yang kedua adalah perlu iman yang selaras dengan pengharapan kita. Lalu yang ketiga, yang terakhir, perlu mempercayai apa yang kita katakan dengan apa yang Tuhan katakan. Sekali lagi, perlu mempercayai apa yang kita katakan dengan apa yang Tuhan katakan. Artinya apa? Persoalan kita tidak akan selesai kalau kita tidak mempercayai apa yang kita harapkan. Wanita ini memerlukan kesembuhan. Kalau dia tidak percaya akan apa yang dia sedang perkatakan tadi di bagian yang berikut itu, dalam pengharapannya itu, maka dia tidak akan pernah memperoleh kesembuhan itu. Kalau kita mengharapkan atau berharap kepada pengharapan kita di dalam Tuhan, kita juga harus percaya dengan apa yang kita harapkan. Makanya dalam ayat 29 itu, maka kata Yesus kepada perempuan itu, karena kata-katamu itu. Nah, ini kata yang penting. Ini yang saya katakan tadi, kata-kata kita itu harus selaras dengan kata-kata Tuhan. Ya, pergilah sekarang sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Perhatikan dalam bagian ini apa yang dia yakini dalam ayat 28 sekarang menjadi jaminan untuk dia memperoleh kesembuhan buat anaknya. Dia butuh remah-remah dari remah-remah yang jatuh dari meja itu. Dia perlu pengharapan belas kasihan seperti remah-remah yang kecil, saudara. Dan dikatakan oleh Tuhan bahwa dia harus meyakini ya bahwa dia punya pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Dan imannya akan pengharapan itu menjadi dasar bagi Tuhan Yesus untuk memberi kesembuhan buat anak dari wanita itu. Makanya dalam Markus pasal 7 ayat 29 itu kata yang penting tadi, karena jawab kata-katamu itu, dalam bahasa asli dikatakan, karena jawaban dari kata-katamu itu menunjukkan bahwa Yesus itu sangat terkesan dengan sikap ketekunan ya dan iman dari ibu ini. Makanya dalam Matius 15 ayat 28 Tuhan Yesus katakan, aku belum pernah bertemu dengan iman sebesar ini di tengah-tengah orang Israel. Ya, Yesus berkata beberapa kali kalau saudara melihat menyembuhkan, membebaskan orang berdasarkan iman, ya, berdasarkan iman orang-orang lain biasanya. Ya, tapi ini iman yang benar-benar dia tunjukkan. Banyak penyembuhan yang dibuat oleh Yesus, bahkan yang dibawanya tadi, ya, yang setelah ini juga itu karena orang yang tuli tadi itu orang yang membawa, orang yang beriman kepada Yesus. Tetapi saudara-saudara, di dalam bagian ini, ibu ini luar biasa sekali. Ya, dia tidak hanya sekedar menunjukkan iman untuk disembuhkan, tetapi iman yang begitu sangat dalam sekali
yang mengerti pengharapan yang ada di dalam Yesus itu. Nah, makanya Tuhan Yesus katakan, pergilah sekarang sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Itu yang Tuhan katakan. Itu kata-kata Tuhan. Ya kan? Kata-katanya adalah kata-kata tadi, aku butuh remah-remahmu, ya. Aku butuh remah-remah yang jatuh itu, tetapi sekarang Yesus mengatakan kepadanya, pergilah sekarang sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Ya, perempuan ini percaya Yesus bahwa ia dapat mengusir setan-setan bahkan dari jarak jauh tanpa ritual atau sihir. Makanya dia sangat mengharapkan hanya satu kata bahwa anak ini sudah sembuh. Makanya dalam Matius pasal 7 lagi di dalam ayat 29-30 itu ada istilah kata sudah keluar, ya. Ini adalah kalau kita melihat kata kerja yang digunakan adalah perfect aktif indikatif, ya, dan menunjukkan bahwa yang berfokus pada hasil kekal, ya. Jadi adanya perfect aktif indikatif ini menunjukkan bahwa kesembuhan itu adalah kesembuhan yang kekal sifatnya. Dalam arti kesembuhan itu bukan kesembuhan yang sifatnya temporal. Karena memohon maka Tuhan sembuhkan, tidak. Tapi sifatnya itu adalah kekal. Ya, makanya ini berfokus kepada hasil kekal, ya. Jadi tadi dia katakan anakmu sembuh, selesai. Lalu sekarang dia udah pulang sana, udah selesai penyembuhannya, saudara. Ya, setan itu pergi dan akan menjauhinya. Dalam arti setan itu tidak akan pernah kembali lagi kepada anak itu. Karena Tuhan memberikan kesembuhan yang sifatnya kekal, yang sifatnya luar biasa itu. Makanya dalam Markus 7:30 dikatakan bahwa waktu wanita ini kembali di sana, dia menemukan anak itu berbaring di tempat tidur. Ya, jadi ini bisa kita pahami dengan dua hal kenapa dia berbaring di tempat tidur. Kemungkinan yang pertama adalah iblis itu meninggalkannya dengan kekerasan. Jadi ya, jadi tadi mutar-mutar di tempat tidur dia kerasukan gitu ya. Sekarang dia keluar dan anak itu ditinggalkan di atas tempat tidur. Tapi ya bisa juga kondisi kesurupan itu telah menyebabkan anak itu menjadi terbaring di tempat tidur. Ya, jadi memang kemungkinan mungkin diikat, mungkin kalau kita ngelihat orang kerasukan itu ya kesurupan biasanya ditahan, diikat dan lain sebagainya. Jadi dengan setan itu pergi, anak itu tetap tinggal di situ. Jadi ini menunjukkan semuanya, saudara, yang di dalam bagian yang ketiga tadi perlu mempercayai apa yang kita katakan dengan apa yang Tuhan katakan. Itu harus selaras, saudara. Ya, jadi kalau kita percaya, kita perlu remah-remah. Ya, seperti wanita ini bilang, ya, saya perlu remah-remah yang jatuh dari meja itu. Dalam arti aku perlu belas kasihan dari pengharapan yang ada di dalam mensal. Ya, dan sekarang Yesus menyelaraskan. Jadi seperti kata-katamu, pergilah, anak itu dikatakan di dalam bagian itu. Setan itu sudah keluar dari dalam tubuh. Jadi saudara, inilah yang saya katakan kepada saudara bahwa apa yang menjadi pengharapan kita di dalam mulut kita ini, itu akan Tuhan pakai untuk menyembuhkan kita, untuk menolong kita. Makanya dalam kondisi drop, dalam kondisi tidak mampu, dalam kondisi tidak bisa berbuat apa-apa, jangan pernah mengeluarkan perkataan-perkataan yang akhirnya membuat engkau tidak ada dalam pengharapan itu. Seperti tidak ada dalam pengharapan itu. Tapi tunjukkanlah bahwa kita ini adalah orang yang punya pengharapan yang besar. Punya iman yang luar biasa di dalam Tuhan. Jadi kita ini adalah orang-orang yang tidak tergoyahkan oleh apapun. Dan itulah yang Tuhan perlukan dari dalam hidup kita. Itulah yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Kita harus menunjukkan bahwa saya ini melebihi wanita Syro-Fenisia ini. Syro-Fenisia menunjukkan iman yang sangat luar biasa. Bagaimana dengan saudara? Mari belajar, saudara, dalam hidup ini menunjukkan bahwa saya ini adalah orang yang punya pengharapan yang sangat luar biasa di dalam Tuhan. Sebagai orang percaya, kita harus tahu kuasa yang menyembuhkan. Apa saja kuasa yang menyembuhkan? Yang pertama, pencarian kita akan Tuhan. Yang kedua, perlu iman yang selaras dengan pengharapan kita. Dan yang ketiga adalah perlu mempercayai apa yang kita katakan dengan apa yang Tuhan katakan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat firman. Kami sangat percaya ya Tuhan, bahwa kami pun dilatih Tuhan untuk terus ada dalam pengharapan kami. Dalam persoalan sakit kami, dalam persoalan kebutuhan-kebutuhan kami. Kami membutuhkan kuasa yang menyembuhkan, dan kami memerlukan tangan Tuhan yang menolong kami. Kami tidak punya pengharapan kecuali hanya dalam Yesus. Pada waktu kami jatuh dalam dosa kami
Kami perlu pengharapan dan tangan Tuhan yang membawa kami keluar dari kejatuhan demi kejatuhan kami. Pada waktu kami juga ada dalam lembah sengsara kami, dalam sakit kami Tuhan, dalam persoalan-persoalan yang kami derita dalam hidup ini. Kami juga perlu pertolongan yang daripada Tuhan. Itu sebabnya hamba berdoa buat umatmu, buat jemaatmu yang sedang sakit. Taruhlah kuasa-Mu di bagian tubuh-tubuh mereka yang sakit Tuhan, karena mereka percaya, karena mereka beriman kepada Tuhan. Hamba mendoakan mereka dalam nama Yesus. Terjadilah kesembuhan, terjadilah mujizat bagi mereka yang membutuhkan pengharapan-pengharapan dalam pergumulan mereka, dalam persoalan-persoalan hidup mereka. Jemaat-jemaatmu dimanapun mereka berada, jamahlah mereka dalam nama Yesus. Sehingga kesembuhan, mujizat yang daripada Tuhan juga boleh terjadi dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Terima kasih juga buat pandemi yang mungkin sebentar lagi akan menjadi endemi bagi kami. Kami berterima kasih karena kami sangat percaya bahwa Tuhan yang berkuasa atas alam ini. Kalaupun ada virus dari alam ini, kami tahu bahwa itu ada dalam pengetahuan Tuhan, dalam penguasaan Tuhan. Kami tahu bahwa itu melatih iman percaya kami juga untuk berharap dan percaya kepada Tuhan. Dan hari ini ya Tuhan, kami mau mendeklarasikan iman kami kepada-Mu, bahwa kami hanya percaya kepada Tuhan Yesus yang ada memberikan pengharapan itu kepada kami. Dan kami mempercayai dalam segala hal pun Tuhan akan menolong kami. Bangsa negara ini berkati Tuhan. Kebutuhan-kebutuhannya, persoalan-persoalan yang dihadapi oleh pemerintah kami, biarlah kiranya Tuhan akan menolong mereka semuanya. Terima kasih, terpuji nama-Mu. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami. Dalam Kristus Tuhan kami sudah berdoa. Semua yang percaya katakan amin. Baik Bapak Ibu, selamat pagi, sehat selalu, tetap semangat di dalam Tuhan, ya, tetap prokes, tetap melakukan persekutuan yang sangat intim dengan Tuhan kita, karena segala sesuatu ada di dalam Dia. Terus memberkati kita. Selamat pagi, shalom.